Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bas Alawi dari Sekolah Telkom, kelas 10 PPLG 2. Kali ini aku penjelasin awalnya startup. Oke, langsung kita ke intinya. Awalnya istilah startup sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an yang kerap akan dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang.com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000. Perusahaan.com bermunculan secara massal. Hal ini karena banyaknya perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dengan kenaikan tajam harga saham dengan adanya dan com pada nama perusahaan. Gelombang ini berdampak pada semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai peluang baru untuk bisnisnya, dan saat itulah startup mulai lahir dan berkembang. Makna istilah mengalami pergeseran. Saat ini definisi startup sedikit bergeser menjadi usaha rintisan yang menerapkan inovasi teknologi dan menjalankan core bisnis serta menemukan pasar yang tepat pada masyarakat, jadi sifatnya cenderung disruptif. Perkembangan startup di Indonesia berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Pengguna internet yang semakin mudah dan meningkat setiap tahunnya menjadi peluang besar bagi pendiri startup dalam mengembangkan bisnisnya. Menurut data Startup Ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.100 dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Beberapa startup ada pada level unicorn seperti Goto, Bukalapak, JNT Express, Traveloka, OVO, Sendit, dan Ajaib. Sementara itu pada tahun 2019 Gojek masuk dalam daftar data Dakakron, kalau nggak salah itu namanya Dakakron, serta menjadi perusahaan rintisan Indonesia pertama yang berada pada level tersebut. Fakta lain yang menunjukkan perkembangan startup di Indonesia, contohnya merger Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan besar yang kontribusi total pasca kolaborasinya mencapai 1,9% sampai 2,1% dari PDB nasional. Munculnya unicorn pada tahun 2001, yakni online pajak. Ada 8 bisnis startup Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes. Contohnya merger Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan besar yang kontribusi total pasca kolaborasinya mencapai 1,9% sampai 2,1% dari PDB nasional. Munculnya unicorn pada tahun 2021, yakni online pajak. Ada 8 bisnis startup Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Asia 100 to Watch, yakni Bobobox, Bakery, Dokoruma, Eformas, Otoclicks, Populix, Brief ID, dan sampingan. Sektor beragam dalam beberapa memiliki potensi tinggi untuk lebih berkembang, seperti sektor finance, LTH, education, logistik, e-commerce, retail, hingga agritech. Nah, yang selanjutnya aku akan bahas pengertian startup. Tidak semua perusahaan yang baru dia dirintis dapat disebut startup, karena startup lebih merujuk pada bidang teknologi serta informasi yang berkembang di internet. Contohnya pengembang aplikasi, jasa perdagangan, sistem pembayaran, dan lainnya. Startup adalah sebuah bisnis yang didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin fokus mengembangkan produk atau layanan yang diyakini para pendirinya dibuat untuk memenuhi pemerintah pasar, sehingga mereka berusaha membuat bisnis mereka menjadi yang tak tergantikan untuk pelanggan. Nah, tujuan startup adalah pertumbuhan perusahaan, di mana seringkali banyak bisnis startup yang melakukan berbagai cara untuk mewujudkan, seperti membakar atau menghabiskan uang dalam jumlah besar di periode awal. Ada 8 contoh startup yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Wear6, yang kedua ada Stockbit, yang ketiga ada Payfest, yang keempat ada Buku Warung, yang kelima ada Happy Fresh, yang keenam ada Ralali, yang ketujuh ada Ubanks, yang ke-8 ada Circle. Ada juga ciri-ciri startup. Yang pertama, jumlah karyawannya sedikit, kurang dari 20. Yang kedua, usia perusahaan masih belia, kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pendapat perusahaan masih sedikit. Yang keempat, umumnya perusahaan beroperasi melalui platform digital. Yang kelima, umumnya berbasis teknologi. Yang keenam, sedang mencari investor. Startup juga memiliki keuntungan, yaitu waktu bekerja yang fleksibel, sehingga kamu bisa merasa lebih bebas dan tidak terlalu dikekang dengan aturan jam kerja. Asalkan setiap pekerjaanmu telah selesai, maka kamu bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk bersantai. Jadi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, kita dapat disimpulkan bahwa bisnis startup itu adalah suatu bisnis yang baru berkembang, biasanya berusia kurang dari 3 tahun. Namun bisnis tersebut lebih identik pada bisnis yang terkait pada teknologi, web, dan internet.
Jadi itu saja yang saya tahu tentang startup. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.